seperti ini. Berarti ini tidak berfungsi ya. Copy paste untuk tabel tidak berfungsi di sini. Nah, disinilah dia simbol-simbolnya. Yang tadi ditanyakan luas lingkaran. Nah, ini ada ini. Bukan di sini tempatnya, tapi kita melalui URL ini kita klik. Baik, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan pengajar, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar memasukkan tabel atau gambar atau rumus matematika ke dalam Google Formulir. Oke, yang pertama seperti biasa kita menggunakan Google Chrome untuk masuk ke Google Formulir. Atau bisa juga menggunakan Google Drive ya. Bisa. Nah, di sini kita masuk ke Google Formulirnya. Nah, untuk pengisian formulir tanpa judul ini sudah ada pada video sebelumnya. Nah, pada video ini kita akan konsen memasukkan tabel atau gambar ke Google Formulir. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan tanpa judul. Di sini tempat pertanyaannya. Oke, misalkan kita sudah mempersiapkan soal yang ada gambarnya. Oke, ini misalkan. Jadi naskah proklamasi ini jika kita copy kemudian kita pastekan di Google Form, kita paste, di sini tidak akan bisa muncul. Kita paste lagi, tidak akan bisa muncul. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya memindahkan gambar ini ke dalam Google Formulir kita? Oke, yang pertama di sini petunjuknya dulu ya. Soalnya dulu kita copy, kemudian kita paste ke Google Form kita. Oke, anggap ini soal nomor 1. Nah, sementara untuk gambar atau naskah proklamasinya ini kita masukkan ke Google Form melalui ini kita save dulu dengan menekan atau klik kanan, kemudian kita save as picture. Oke, kemudian kita kasih judul misalkan tadi nomor 1A, misalkan 1A, 1AB. Oke, kita save. Nah, kalau sudah di save, kita buka kembali halaman Google Form kita. Nah, di sebelah kanan di sini ada gambar pemandangan, kita tekan. Nah, di sini nanti ada menu cari. Langsung saja kita klik cari. Nah, kemudian kita diarahkan langsung ke downloadan kita atau gambar yang kita simpan. Ini dia naskah proklamasi, kita open. Oke, tunggu sejenak. Oke, sudah masuk gambarnya, tinggal kita posisikan atau kita atur ya. Kita kecilkan. Oke, nah untuk opsinya ini sama seperti video sebelumnya, ini tinggal kita mengcopy paste saja kalau untuk opsinya. Oke, kita copy paste saja. Oke, ya. Nah, kalau sudah, untuk mengenai skor dan kunci jawaban itu sudah ada pada video sebelumnya. Jadi pada video ini kita konsen ke cara memasukkan gambar, tabel, dan rumus matematika. Oke, untuk gambar sudah selesai. Oke, kita beralih ke nomor selanjutnya, misalkan anggaplah nomor 2. Nah, kita cari soal yang ada tabelnya. Oke, ini ada soal nomor 6, ada tabel. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah sama dengan cara meng-save dulu atau save as? Kita coba klik kanan.
Oke. Menu Shift S tidak ada. Oke, jadi bagaimana solusinya Bapak Ibu Guru? Caranya adalah dengan men-screenshot tabel ini. Nah, masalahnya bagaimana caranya men-screenshot tabel ini? Caranya, oke, pertama kita copy petunjuknya dulu. Kita copy petunjuknya, copy paste ya, seperti biasa. Copy paste. Oke, nomor 2. Nah, selanjutnya adalah baru dengan mengambil screenshot atau foto tabelnya. Nah, ini kalau kita copy seperti biasa, ini tidak bisa, tapi kita coba ya. Oke, kita copy, kemudian kita pastekan. Oke, kita pastekan di sini. Kita pastekan, ini yang terlihat hanya tulisannya saja. Oke. Ya, seperti ini. Berarti ini tidak berfungsi ya, copy paste untuk tabel tidak berfungsi di sini. Caranya, oke, kita kembali ke soal. Nah, ini dia, yaitu dengan cara men-screenshot. Oke, caranya perhatikan Bapak Ibu Guru. Oke, kita ke bawah kiri. Di sini ada tombol pencarian. Kita klik ini. Nah, setelah muncul menu-menu seperti ini, di bawah ada type here to search. Jadi maksudnya tekan di sini untuk mencari. Jadi yang kita ketik di sini adalah ada aplikasi bawaan dari masing-masing laptop kita, namanya Snipping Tool. SNIPPING, Snipping Tool. Snipping atau Sniping Tool. Oke, itulah pokoknya ya. Kita klik Sniping Tool ini. Klik. Nah, kalau sudah kita klik sniping toolnya, di sini ada new, mode, ada delay. Nah, di sini mode ini maksudnya adalah bentuk yang akan kita gunakan untuk men-screenshot. Kalau ini adalah bentuk persegi 4, nanti kita yang atur ya posisinya. Kalau window ini satu halaman, kalau full screen snip ini ya jadi full screen satu layar. Nah, yang kita gunakan rectangular snip, jadi biarkan ya. Oke, kemudian yang kita gunakan di sini adalah new. Ya, kita klik new. Oke, maka gambar ini akan buram, berarti sudah siap untuk di screenshot. Nah, gimana caranya men-screenshot? Yaitu, nah ketika sudah muncul tanda tambah sini, kita letakkan pada titik di mana akan kita men-screenshotnya. Kalau sudah, tinggal kita klik. Oke, kita klik tahan. Kemudian kita jalankan kursornya sampai pada tabel. Nah, atau bisa juga Bapak Ibu Guru sampai ke soalnya sekalian. Nah, tidak apa-apa ya, sampai soalnya. Oke. Nah, sampai soalnya. Kalau sudah, tampilan ini nanti kita tekan tombol Shift Snip. Jadi atau kita tekan Ctrl S juga bisa, atau kita tekan ini tanda disket ini, simpan ya. Oke, simpan. Nah, sudah tersimpan. Capture 1 misalkan namanya. Oke, kita save. Nah, kalau sudah kita save, ini kita close. Oke, kita close. Nah, kemudian kita buka kembali Google Formulir kita, yaitu di sini langsung saja kita kembali ke sini, ke gambar pemandangan ini kita klik. Nah, kemudian kita tekan cari atau klik cari. Nah, di sini kita diarahkan pada file penyimpanan kita. Nah, yang mana kan tabel yang kita simpan tadi, capture 1. Oke, ini dia capture 1. Kita open. Oke, setelah kita open nanti akan muncul di sini ya, ini dia. Gambar tabel yang kita screenshot. Ya, kita bisa atur size-nya, kita perkecil bisa. Oke, cukup.
Nah, untuk opsinya, nah itu mudah. Jadi tinggal meng-copy paste. Jadi ini copy, ya, kita copy saja untuk optionnya. Jadi tinggal kita paste. Oke, jadi ini sudah beres. Nah, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu Guru untuk selain mengcopy gambar atau memasukkan gambar dan tabel ke dalam Google Formulir. Nah, untuk penskoran dan pilihan jawaban serta pengaturannya ada pada video sebelumnya dan ada di link deskripsi di bawah video ini. Nah, berikutnya yang ketiga, misalkan kita mau memasukkan soal matematika, kita tambah halaman baru untuk memasukkan soal matematika. Misalkan soal matematika ditanyakan nomor 3 ya, rumus luas lingkaran adalah. Nah, jadi di opsi 1 di sini kan jawabannya luas sama dengan pi r kuadrat. Nah, bagaimana caranya kita memasukkan pi, simbol pi? Nah, di sini ada dua alternatif ya, Bapak Ibu Guru. Caranya adalah yaitu dengan memasukkan quotient ya. Jadi kalau di sini ada insert. Kalau di Word ya, ada insert equation. Nah, equation. Nah, ini. Cuman simbol ini tidak ada pada Google Formulir. Nah, di manakah kita mencarinya? Caranya adalah di sini, di kotak biru ini. Ini kebetulan saya sudah menginstal equation. Caranya adalah kita ke atas, buka halaman baru. Ya, bagi yang belum memiliki, kita klik Equatio ya, sekali lagi Equatio. Oke, kalau sudah tinggal kita enter. Nah, di sini paling atas sudah terlihat Equatio Math Digital Google Chrome. Oke, langsung saja kita klik. Oke, tunggu sebentar. Nah, kalau sudah, nah di sini akan muncul add to Chrome. Tapi di sini tulisannya hapus dari Chrome. Ini karena saya sudah menginstal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Guru yang baru mencari, di sini akan tertulis tambahkan ke Chrome tulisannya atau add to Chrome. Jadi tinggal di add saja, nanti akan terinstall. Nah, kalau sudah terinstall, nanti jangan panik, ini tidak muncul di Google Map-nya. Google Map. Di Google Formulir Bapak Ibu Guru, ya. Nah, jangan khawatir, tidak muncul. Nanti tinggal ditutup dan dibuka ulang kembali atau di refresh, ini akan muncul di Google Formulir Bapak Ibu Guru. Nah, kalau sudah muncul, penggunaannya gampang. Oke, penggunaannya yang tadi ya, rumus luas. Oke, kalau sudah tinggal kita klik ini 2 kali. Klik 2 kali maka akan muncul equation. Oke, ini dia di bawah kiri sudah muncul. Nah, di sini equatio-nya sudah muncul atau equation-nya. Di sini banyak sekali, mulai dari ini terlihat ada gambar semacam kurva ya, grafik. Kemudian handwriting, ya, tulisan tangan di sini. Kemudian ada bisa menginput suara juga ya. Kemudian ini Equatio Mobile ya, jadi dari handphone. Nah, jadi ada banyak pilihan ya. Kemudian tapi yang kita gunakan di sini adalah simbol matematika equation editor. Di sini dia. Nah, di sini dia tempatnya, yaitu dengan cara ini titik 3, yaitu di more. Kita klik more.
Nah, disinilah dia simbol-simbolnya. Yang tadi ditanyakan luas lingkaran. Nah, ini ada simbol ya, simbol. Nah, jadi disinilah tempatnya mencari simbol pi. Kita cari. Oke, ini dia pi. Nah, pi. Ini dia. Tekan tadi L sama dengan pi r kuadrat. Pi r, ketik R di keyboard laptop Bapak Ibu Guru. R. Nah, untuk kuadratnya kita tekan kembali ini. Kita cari. Nah, ini T2 bukan artinya ada kuadrat sini ya. Ini lebih ke model-model huruf. Nah, ini bold, italic, underline untuk garis bawah. Justru letaknya di sini, di layout. Nah, di layout di X pangkat A. Nah, superscript atau di atas. Nah, kita tinggal kalau sudah muncul seperti ini, tinggal kita backspace, kita hapus A-nya, kita ganti dengan angka 2 kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah, jadi kita tinggal memblok, kemudian kita insert mat. Nah, kalau sudah, nah kita langsung dibuatkan link, memuat gambar. Jadi dia langsung secara otomatis terisi. Nah, ini dia. Nah, ini ketutup sama titik 3 nih ya. L-nya. Nah, ini mau rata kiri, rata kanan. Saya kan rata tengah. Oke, dia ke bawah ke tengah. Oke, jadi kita taruh di sebelah kiri. Oke, rata kiri. Oke. Misalkan untuk opsi yang kedua, disajikan misalkan rumusnya, misalkan ini nanya luas lingkaran, kita isi dengan rumus biasa keliling lingkaran. L sama dengan pi kali D. Nah, pi lagi, berarti kita masuk ke sini lagi ya. Jadi tekan insert mat. Oke, jadi ini dia. Ini bisa kita edit di sini. Oke, pi kali D kali D. Nah, misalkan ini, karena ini kan pilihan yang salah ya. Ini rumus keliling ya. Oke, kalau sudah kita blok, kita ke kanan bawah, insert mat. Oke, kita insert. Oke, dia membuat tautan dan langsung membuat sendiri. Oke, ini dia sudah jadi. Oke, ini yang tadi ya salah ya. Oke. Nah, seperti inilah caranya Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian ada cara kedua untuk memasukkan equation ini Bapak Ibu Guru. Jadi ada cara kedua nih, ada dua pilihan. Misalkan kita menambahkan sebuah halaman. Nah, pertanyaannya misalkan anggaplah tentang pecahan, misalkan 1/2 ditambah 3/4. Nah, seperti itu misalkan soal nomor 4 ya. 1/2 ditambah 3/4. Bagaimana caranya? Kalau melalui lewat equation kan ada juga ya. Ada pilihannya untuk pecahan. Pecahan kita lihat. Oke, ini dia. Ada A per B ya. Bisa kita gunakan ya. Nah, tapi untuk pilihan yang lain, ini kan di equation ya, di equation yang di-download. Nah, ada cara kedua, yaitu dengan cara menambahkan di sini. Di titik 3 ini kita klik di add-on. Nah, di add-on ini juga bisa. Ini alternatif kedua ya. Silakan Bapak Ibu Guru mau pilih yang mana. Kita klik add-on. Kemudian kita tunggu sebentar. Sama seperti menambahkan pom limiter pada video sebelumnya. Nah, ini video sebelumnya kita menambahkan pom limiter. Nah, di sini banyak sekali add-on Bapak Ibu Guru. Banyak sekali add-on ya. Nah, ini kita bahas pada video selanjutnya mengenai add-on dari pom limiter ini. Ini banyak sekali fungsinya, masing-masing ada ya. Nah, karena kita fokus mencari ke rumus matematika atau equation, ketik saja di sini equation.
Kita klik. Nah, kita diarahkan pada Hypatia. Oke, Hypatia ini adalah editor matematika. Ini kalau sudah ketemu, kita tinggal klik saja. Nah, dia akan kebuka. Nah, kemudian ada tulisan install. Oke, tinggal Bapak Ibu Guru klik saja, install. Oke, kemudian lanjutkan. Oke, tunggu sejenak, kita akan diarahkan ke akun kita. Oke, sekarang kita memilih akun. Ini sudah ada akun saya, tinggal diklik saja. Oke, teknisnya sama seperti kita menambahkan POM limiter. Oke, kalau sudah, kita ke bawah, izinkan. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal klik selesai. Oke, kita close. Oke, sudah muncul di sini ya. Yang seperti POM limiter itu muncul di tampilan kanan sini. Tapi ini sudah masuk, cuman tidak muncul. Oke, kita klik di sini ya. Oke, ini adalah simbol dari add-on ya. Nah, di sini ada POM limiter yang sudah terdownload. Ini Hypatia yang baru saja ya. Kita klik Hypatia. Nah, di sini ada pilihan insert atau edit math. Ada mini editor dan bantuan. Jadi kita gunakan adalah yang paling atas, insert atau edit math. Oke, kita klik. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal memasukkan ya. Tadi kita mau contohkan penjumlahan pecahan, misalkan 1/2 ditambah 3/4 atau pecahan campuran ya, bisa. Nah, di sini ada simbol. Nah, di sini tinggal kita masukkan banyak simbol di sini. Ini dia. Oke, A per B. Nah, jadi tinggal kita masukkan. Misalkan 1/2. Oke, kita klik panah ke bawah. Di sini 2. Nah, kemudian kita mau menambahkan. Jadi kita klik tanda tambah pada keypad kita. Tambah. Kemudian kita tambahkan misalkan 1/2 tambah 3/4. Ya, kita cari tes seperti tadi A per B. Oke, jadi 3. Kemudian tekan tanda panah ke bawah dan 4. Oke. Berikutnya sama dengan. Nah, kalau sudah, ini kita blok. Nah, kalau sudah diblok, tinggal kita klik yang ini, create link. Nah, kita tunggu dulu sampai linknya sukses. Nah, kalau sudah seperti ini, link sukses, berarti ya, link successfully. Nah, kalau sudah, ini kita close, kita tutup. Nah, selanjutnya kita mau memasukkan soalnya di sini. Jadi dengan cara kembali lagi mengklik gambar. Klik gambar. Nah, setelah itu, kalau sebelumnya kita mencari di sini ya, kita klik cari. Tapi kalau melalui Hypatia ini bukan di sini tempatnya, tapi kita melalui URL. Ini kita klik URL. Sorry. Kita melalui URL. Nah, kalau sudah tempel URL, artinya kita pastekan sini. Jadi tekan kanan, kemudian kita paste. Nah, itu URL yang tadi. Jadi dengan sendirinya. Oke, itu dia, sudah muncul. Nah, kalau sudah muncul, kita ke bawah sisipkan gambar. Oke, sudah sisipkan gambar, tinggal menunggu hasil. Oke, ini dia. Jadi 1/2 ditambah 3/4. Jadi angka satunya tertutup sama ini ya, nanti terlihat sendiri nanti. Oke, jadi sudah jelas Bapak Ibu Guru cara memasukkan rumus matematika dan contohnya ya. Jadi ada 2 pilihan, yaitu melalui mendownload Equatio dari dengan membuka halaman baru dan download Equatio,
atau dengan menambahkan add-on dan mencari equation, yaitu nanti muncul Hypatia, dan caranya seperti tadi. Cuma di Hypatia yaitu dengan mengambil gambar dari mengcopy URL. Nah, jadi cukup mudah. Mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu guru yang sedang membuat atau menulis soal melalui Google Formulir. Semoga video ini membantu rekan-rekan pengajar semua, dan mohon dukungan subscribe jika Bapak Ibu guru merasa bahwa video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagikan video ini ke rekan-rekan Bapak Ibu guru agar pengetahuan kita semakin luas dan semakin bertambah. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai berjumpa pada video selanjutnya.